Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kamu? Alhamdulillah. Berkuda Insya Allah berkuda. Alhamdulillah. Nah, ya. Orang Ridwan berkuda terus, sahabat Pas Super. Nih, Kak Ridwan yang segitu sibuknya, Kak Ridwan lagi banyak pasien ya. Alhamdulillah. Tapi menyempatkan diri untuk berkuda, Kak Ridwan ya. Iya, itu harus. Itu sebagai untuk apa? Terapi apalagi Pas Super tuh harus wajib sih berkuda tuh. Oh, wajib ya. Iya. Itu wajib tuh bukan konten untuk hukuman dari contohnya itu apa? Rasulullah atau kan dari Allah enggak. Jadi wajib untuk menjaga kesehatan. Nah, betul Kang. Ini saya mau nanya-nanya nih, mungkin biar Pas Super juga pada tahu bahwa saya hobi berkuda juga. Alhamdulillah. Istilahnya kan olahraga ya Kang ya? Iya. Olahraga sunnah. Tapi kan di PAJ tahu sendiri Kang. Ternyata guru kita menjelaskan mungkin tentang berkuda. Nah, ini Kang Ridwan aja yang menjelaskan tentang detailnya. Gimana Kang fungsinya berkuda tuh Bang? Oh, Masya Allah. Kalau untuk detailnya saya juga kurang paham. Tetapi apa yang saya rasakan ya. Betul. Nah, dari apa yang utamanya itu kan kita tuh dasarnya ada yang menanyakan juga apakah berkuda itu diperintah. Ya untuk saya itu perintah. Bagaimana contohnya tuh berkuda tuh nyamannya ke setiap orang gitu kan. Ini luar biasa ini timbulnya. Ini kayak deh Pak, boleh Pak. Nah, ini. Oh. Ininya nih, pas di kuda tuh beda dengan motor ya, sepeda. Kalau motor suka gini. Betul. Nah, pakai motor gini. apalagi sepeda ininya nih. Oh. Bukan saya menyalahkan sepeda enggak ya. Enggak, itu bagus. Itu kan untuk ototnya. Tetapi ada satu di sini ada kesalahan. Masuk ininya tulang ekornya. Pas sepeda sih. Tetapi pas berkuda Masya Allah. Gitu kan. Ininya nih seimbang. Gitu kan. Pas jalan tuh ininya nih. Oh iya betul. Gitu. Tetapi pas saya kudanya lari-lari kecil apa namanya trot ya. Gitu. Ini naik turun untuk membangun otot. Oh, ini tuh membangun untuk ya? otot. Nah, kalau laki-laki yang lemah ototnya ini nih harus sampai bisa trotnya nanti. Bukan hanya jalan saja. Trotnya ya. Nah, trotnya gitu kan. Apalagi nanti sampai kudanya lari yaitu center ya. Ininya. Ini tulang belakang jadi seimbang Masya Allah. Ininya nih. Nah, ini ya. Betul. Nah, ini kerasa betul. Kerasanya bukan dari atas sampai bawah, utamanya tengah-tengahnya, otot yang bagian tengahnya. Oh, otot kita ya. Nah, dalam keterangan di surat Al-Mu'minun ayat 13 itu kan rahim itu paling kokoh tuh. Betul. Nah, tetapi kalau rahim kokoh, tapi kalau pinggulnya di sini lemah, bagaimana ini rahim yang kokoh tersebut? Yang ikuti. Contoh gini aja. Kang Akong tuh kuat. Iya. Gitu kan? Kuat. Nah, saya pun juga kuat. Satu waktu contohnya tuh saya tuh nyandar ke Kang Akong. Yeah. Nah, Kang Akong tuh miring. Apa yang terjadi? Oh, ikut miring. Nah, sama ini juga si rahim. Rahim itu nempel di pinggul. Pinggulnya melintir sini, melintir situ. Apa yang terjadi? Sama juga. Rahim pun juga. Bukan rahimnya lemah, tetapi dudukannya yang belum pas, apakah belum diperbaiki karena memang dari kecil ajarilah anakmu berkuda, memanah dan renang. Itu yang bisa jadi nantinya. Ini kurang. Jadi sahabat bukan untuk laki-laki aja, perempuan. Oh, berkuda ya. Jadi kalau nanti laki-laki dan perempuannya suami istri berkuda, Masya Allah. Jadi punya yang tadi memohon kepada Allah sakinah mawadah warahmah itu kan insya Allah nantinya jadi punya kekuatan. Betul. Sekarang istri gue paling seneng kalau saya bukan seneng lagi. Pengennya pulang tiap hari. Betul. Berkuda ya. Apalagi Kang selain tadi rahim nih Kang, ada lagi untuk tulang dada? Tulang dada udah jelas. Nanti tulang dada di sini rusuk ini kan nempel di tulang belakang. Tulang belakang di sini sampai tulang kan habis pinggul. Bila mainnya bagus otomatis tulang dada pun juga seimbang. Gitu. Apalagi nanti dibantu dengan memanah, terus renang. Masya Allah. Yang tiga gitu kan ini. Itu kan insya Allah nanti. Jadi kualitas kesehatan akan
tubuh jadi kuat, iman dan imunitas sama turun naik. Nah gitu kan, kalau kita nggak bisa menjaga, ya bagaimana nantinya? Ada cuaca sedikit seperti ini pancaroba ini, bukan menyalahkan pancaroba, enggak, karena imunitasnya yang lemah. Oh, makanya Kang Ridwan kan tiap hari banyak pasien ya. Nah, berarti itu imun juga turun Kang ya. Otomatis Energi keluar ya. Nah, Nah, gitu. makanya selalu berkuda ya. Berkuda, gitu kan, dengan berkuda gitu, walaupun hanya jalan aja ini ngejepit, itu masalah jadi lentur ke tulang belakangnya. Tuh, lihat Pak Super, para Pak Super, sahabat Pak Super. Ini Kang Ridwan aja yang banyak pasiennya satu berkuda. Ayo teman-teman kita yang lainnya ya, harus berkuda. Intinya kalau Rasulullah sudah menyampaikan, udah jangan mikir-mikir, laksanakan aja. Nah gitu kan, jadi manfaatnya luar biasa banyak. Kang, satu lagi Kang, ini kan kita tahu di IKRO ada apa dari pengobatan lepas ya, emang ada juga terapi berkuda Kang ya. Nah ini mungkin sahabat paspor biar tahu kebudayanya apa gimana untuk para pasien Kang. Kalau untuk tadi kan udah kita jelasin untuk diri kita ya, Iya. untuk para paspor juga. Nah ini karena ini ada di IKRO itu ada terapi berkuda. Nah ini bisa Kang jelasin nggak buat Ya, insya Allah memang berkuda ini luar biasa manfaatnya. Itu yang saya rasakan ya, saya tidak menanya kepada orang lain dulu, saya rasakan dan saya terapkan setelah saya rasakan itu kepada pasien-pasien, gitu kan. Nah, contohnya kalau ototnya yang lemah, nah itu otot yang lemah itu bukan hanya terapi saja nanti berkuda, harus sampai bisanya berkuda, karena lemahnya contohnya tubuh, salah satu dari tulang yang dibungkus sama daging, yang ngebungkusnya tuh lemah. Tulangnya contohnya udah melintir, yang ngebungkusnya tuh lemah. Nah itu salah satunya nanti sampai bisanya tuh perutnya itu yang tadi ngebangun, yang tadi bahasa tadi yang ngebangun ini apa ototnya jadi kuat. Nah terus ada lagi contoh kalau udah sampai insya Allah gitu kan, kalau sulit contoh untuk relaksasi, karena ada otot yang di dalam tuh nggak bisa kepegang dari luar untuk apa diurut atau itu dengan cara berkuda itu jadi melenturkan insya Allah gitu kan. Nah terus peredaran darah jadi lancar kan, jelas kalau lentur gitu kan, jadi jalan. Terus cairan keserap apa yang kita minum, yang kita makan gitu kan, insya Allah itu jadi keserap gitu kan, jadi lebih bagus lagi gitu. Terus ada juga yang untuk kasus, contohnya kasus-kasus yang ada benjolan. Nah, contohnya tuh mau benjolan di payudara atau nanti di leher. Tapi masalahnya kaku dari contohnya ototnya dan tulangnya yang melintir. Terus nggak bisa untuk direlaksasi, contohnya dengan terapi yang lain. Nah, dibantu dulu dengan cara berkuda terapinya, gitu kan, biar lebih lentur lagi, gitu kan. Terus apalagi ini satu lagi untuk bagi suami atau istri gitu kan yang lemah. Nah, cek contohnya. Kalau ditanyakan contoh kepada suami istri, terutama kepada suaminya, maaf gitu kan, ini kan udah berkeluarga ya. Kalau berhubungan kuat nggak? Semuanya tuh akan menjawab saya kuat. Tetapi kalau disodorkan ada cara yang mau lebih kuat lagi, mau hampir semua. Iya betul. Gitu kan, mau semuanya tuh apa? Ini salah satunya dengan berkuda. Nah gitu kan, ini insya Allah. Terus kasus-kasus yang ada sklerosis juga. Sklerosis juga ya. Itu kan jadi melintirnya tulang awalnya dari kekendoran kan. Jadi kekendoran itu contoh kendor ototnya waktu kecil gitu kan, terus badannya melintar situ biar menguatkan. Lama-lama kan ada yang memendek dan memanjang si ototnya tuh, melintir gitu kan. Nyawa alam gitu kan. Tapi nah di sini kembali di sini kan pada kencang. Karena manusia itu kan harus menghadap ke depan, beda seperti tanaman, pohon ke atas gitu kan. Nah ini, apa yang terjadi, saling tarik menarik. Stop di sini. Masya Allah dengan berkuda itu yang tadi utamanya pinggul di sini, pondasinya ini. Nah Masya Allah gitu kan, yang dirasakan saya punya kelemahan dari ini, dari jantungnya, dari parunya. Ada kelemahan dari hernia juga, gitu kan. Berkuda kan ya? Masya Allah. Ada orang yang bertanya, mayoritas yang hernianya tuh turun, mayoritas ya, gitu kan, punya kelemahan di berhubungan. Nah gitu kan, saya awalnya merasakan seperti itu, gitu. Apalagi perjalanan jauh gitu kan, mobil gitu kan, di mobil tuh trot sendiri, trotnya bukan di kuda tapi di mobil, tambah masuk. Apa yang terjadi ini, ototnya lemah, pusing gitu kan, kesininya lemah. Masya Allah udah berkuda, kembali lagi berkuda diseimbangkan dengan trotnya berkuda, dengan jalan, apalagi kan tahu Masya Allah. Nyuruh pulang terus istri. Nyuruh pulang terus. Nah itulah gambaran. Saya itu bukan pakar untuk meneliti tentang kesehatan lambung, enggak. Yang saya rasakan dan itu disampaikan kepada diamalkan juga kepada pasien-pasien yang ada di IKRO Sehat. Masya Allah
pasca berkuda bagaimana? Nyaman ke badan. Betul, saya memang Gitu. sempat bingung Kang. Kemarin kan istri saya kan Benjoa Pariwidaya ya. Udah di terapi sama Ustaz, sama almarhum. 1 hari cuma sekali aja di terapinya dipas, udah gitu dia disuruh berkuda sama Pak Ustaz. Berkuda terus. Alhamdulillah 3 minggu hilang. Nah itu jadi emang mungkin beda-beda juga Kang ya. Ada yang cepat, mungkin ya itu salah satunya terapinya guru kita. Selain udah dipas langsung disuruh berkuda dan ternyata cuma seminggu 2 kali berkudanya. Alhamdulillah 3 minggu itu total. Yang belum di praktekkan tuh contoh ada orang yang pelintirannya golf, contohnya gini kan. Ya. Nah ini kan seharusnya berkuda tuh kayak seperti naik motor perempuan gitu kan. Nah gini seharusnya. Iya betul. Nah untuk menjaga pelintiran tadi, ini belum diterapkan sih. Rencana insya Allah nanti ke depannya. Contoh Biar yang balik lagi ya. yang badminton kan gini gitu kan, ininya melintir sini. Nanti akan ke sini melintir. Cobain berbalik begini ya. Nah gini gitu. Terus ada orang yang tipenya ininya apa namanya itu cekungnya kayak gini sebelah sini. Nah gitu kan, gini. Nanti akan ke belakang gini. Oh iya. Oh Nah, gitu kan. Itu baru rencana. Rencana, ya. Lihat dari situasi kondisi bagaimana yang tadi. Tetap dasar utama dari pajatnya itu, Ya. gitu kan. Dari SOP pajatnya bagaimana, Ya. itu S atau C-nya, gitu kan. Nah, kalau yang ini C-nya banget gini, ya tadi ini harus ditarik iya betul. gitu. Tapi belum diterapkan. Iya. Itu baru rencana. Ya mudah-mudahan itu lebih baik. Gitu Oke kan. Betul. Yang pasti setelah saya mengenal berkuda dibanding saya tadinya motor-motoran, isi tambah nyuruh berkuda terus. Daripada naik motor. Jadi bukan salah tempatnya itu menggantikan kendaraan. Ya bukan. Nah, gitu. Nah udah sampai hobi sampai ini kan lebih baik hobinya pindah ke sunat. Iya, karena kemarin rumah saya ada agak kepelintir kan. Emang banyak yang penyimpangan pada saya nih. Minggu rusuk, wah ini kepelintir ya. Mungkin alhamdulillah dengan berkuda kita mulai lagi membetulkan. Dibantu juga Kang Ridwan juga kemarin kita diikro Kang Ridwan ya. Wah dipelintir badan saya Kang Ridwan. Sampai berempat yang melintir badan saya. Tapi alhamdulillah dengan step by step saya berkuda ada jadwalnya. Alhamdulillah badan lebih fit kan. Oke kan, saya siapin dulu ya. Ya, terima kasih. Ini saatnya Pak Iwan untuk berkuda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.